Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul Apa itu penderitaan? Yang akan kita ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Dan kita akan buka ini dengan doa. Bapa, biarlah Engkau menuntun kami mengerti kebenaran firman Tuhan Yesus ini yang pasti memerdekakan kami. Roh Kudus pimpin kami. Tolong kami. Bukakan pintu hati kami untuk menerima dan mengerti kebenaran firman yang kudus ini. Kami bersyukur dan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur yang terpanjang ini, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Nanti kita akan baca lebih lanjut beberapa ayat sebelum ini. Kenapa pemazmur yaitu Raja Daud sampai mengambil sebuah kesimpulan bahwa tertindas yang mengakibatkan penderitaan itu baik baginya. Karena dalam keterangannya dia mengatakan supaya dia dapat belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam penderitaan tersebut dan lebih mendekatkan dirinya. Nah, Yesus sendiri akan berbicara tentang ini nanti, ya. Saya akan mendahului ini dengan sebuah ilustrasi. Letnan Paul Galanti, seorang pilot US Navy, pernah menjadi tawanan perang di Vietnam Utara selama 6,5 tahun. 6,5 tahun lamanya. Pengalaman tersebut memberinya kesadaran lebih bahwa ada banyak sekali kenyamanan yang seringkali dianggap sepele oleh sebagian besar dari kita. Kita take it for granted. Kita hanya melihatnya tanpa mempedulikannya, tanpa mengerti akan kebebasan yang kita nikmati pada saat kita masih dapat menikmatinya. Tatkala berbicara tentang hidupnya sekarang, setelah hampir 3 dekade dibebaskan, Galanti berkata, tak ada sebenarnya hari buruk. Tak ada sebenarnya hari yang sungguh-sungguh buruk, benar-benar buruk, selama pintu masih dapat dibuka. Kenapa dia katakan demikian? Karena selama ini dia tertutup, tidak ada pintu yang terbuka baginya. Nah, setelah mendekam selama 6,5 tahun, yaitu selama 2.300 hari terus-menerus tanpa henti, dalam sel tahanan yang terkunci tersebut, kita akan merasa bahwa kebebasan untuk pergi kemana saja, kapanpun kita suka, adalah salah satu hak istimewa dalam hidup. Pada saat itu tidak dapat. Pada saat itu tidak mungkin. Pada saat itu tidak akan pernah terjadi. Penulis Mazmur 119, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah membuat pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa aku tertindas itu dan menyebabkan penderitaan dalam hidupku baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya dia belajar mengucapkan syukur terhadap setiap hari yang diberikan kepadanya. Seperti yang kita baca dalam ayat 71 Mazmur 119 tadi. Setelah mengalami masa-masa penderitaan, sang pemazmur justru semakin mengasihi Allah dan menghargai perintah-perintahnya. Sebelum aku tertindas, katanya di dalam ayat 67, sebelum aku tertindas, jadi sebelum Letnan Paul Galanti itu dikurung di dalam penjara di Vietnam Utara selama 6,5 tahun. Ya, aku menyimpang, kata pemazmur. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu. Waktu dia bebas, dia menyimpang. Dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Dia nggak peduli hidup dalam dosa. Nggak peduli dia. Dia tidak memperhatikan akan kebebasan yang diberikan. Gitulah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat hari-hari ini, kita dapat menikmati hari-hari ini, kita dapat membuka pintu, kita dapat berjalan, kita dapat menghirup udara segar di luar, kita melihat kicauan, melihat burung dan berkicau dan sebagainya. We just take it for granted.
Kita tidak ingat Tuhan. Sampai hari di mana kita tidak dapat melakukan itu lagi, baru kita teringat akan Tuhan. Kenapa kita harus menunggu hari-hari seperti itu jika pada hari ini kita dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita ini. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan dan menghormati. Saya garis bawahi tebal-tebal ini. Menghormati firman Tuhan dengan cara yang benar. Cobalah belajar firman Tuhan dengan baik. Mungkin kita pernah mengalami apa yang disebut pemazmur dan tahu benar-benar apa yang ia maksudkan. Atau mungkin saat ini kita sedang berada dalam kesukaran besar, dalam sebuah penderitaan. Jika hari-hari tampak gelap dan tidak ada tanda-tanda datangnya pertolongan, kita perlu berpegang pada kebenaran tentang kebaikan dan kesetiaan Allah. Berapa banyak kita mendengarkan, baiknya apa aku sedang menderita? Orang tidak melihat sesuatu kebaikan, orang tidak menemukan purpose of suffering. Orang tidak menemukan tujuan kenapa orang itu menderita. Jika kita dapat menemukan tujuan daripada penderitaan, seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater dari Austria yang dikurung dan menyaksikan kematian daripada orang tuanya di gas chamber, dia menemukan purpose itu. Dan dia mengatakan jika kita dapat menemukan purpose daripada suffering, dapat menemukan purpose daripada kematian, maka kita akan menemukan purpose daripada sebuah kehidupan itu. Jika hari-hari tampak gelap, saya katakan tadi, dan tidak ada tanda-tanda pertolongan, kita sekali lagi perlu berpegang teguh pada kebenaran tentang kebaikan dan kesetiaan Allah ini. Lalu saat Dia membawa kita ke dalam terang, kita pun akan melihat hasilnya dan bersyukur kepada Allah atas hadirnya penderitaan yang mengajar kita untuk berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Yang penting kita ingat adalah untuk tidak pernah sekalipun melupakan kebaikan Tuhan yang telah melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami dengan menyimpang daripada firman-Nya. Berpeganglah pada kebenaran firman-Nya, maka kita akan hidup. Menderita itu tidak enak dan tidak ada seorang pun menginginkannya. Saya tahu apa artinya tidak dapat bergerak, tidak dapat berjalan, kesakitan karena artritis itu. Mengerti saya dan saya bersyukur akan obat yang disediakan sehingga dapat berfungsi. No fun having pain. Apa itu penderitaan? Penderitaan adalah sesuatu yang dialami manusia akibat dari kejatuhan manusia, akibat dosa manusia terhadap Allah yang masih berlangsung sampai hari ini. Roma 5 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat yang ke-21. Penderitaan ada dalam hidup kita karena kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Beberapa penderitaan disebabkan oleh dosa kita dan pilihan kita yang salah. Tetapi beberapa lain disebabkan karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh akibat dosa. Sekalipun kita telah menjadi orang Kristen, sifat dosa masih diam di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak kebal terhadap penderitaan. Penderitaan itu sendiri dapat bersifat penderitaan yang berupa fisik, dapat berupa mental, dapat berupa emosional, dan psikologis. Jenis penderitaan ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis rasa sakit atau penderitaan tertentu. Nah, penderitaan timbul sebagai konsekuensi dosa. Kebenaran pertama tentang penderitaan adalah mengenali bahwa penderitaan itu tidak termasuk dalam rencana Allah bagi umat manusia. Artinya, Tuhan tidak pernah sekalipun merancangkan kejahatan atau celaka ataupun penderitaan di dalam kehidupan kita. Manusia terdengar hanya mungkin terdengarnya aneh di telinga kita karena kita melihat begitu banyaknya penderitaan di dunia ini, tetapi ditinjau dari sudut pandang Kristen, hal ini sangat penting. Penderitaan adalah akibat dari kejatuhan, akibat dosa manusia terhadap Allah. Tadi sudah saya katakan tertulis dalam Roma 5 ayat 12 dan 1 Korintus 15 ayat 21. Allah tidak pernah merancangkan dan kita tidak pernah boleh menuduh Allah
sebagai si perancang kesulitan di dalam kehidupan ini. Yeremia 29:11 dengan tegas mengatakan Allah tidak pernah merancangkan ini. Dosa, sikap kita melawan Allah, itu yang mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Kita mabuk-mabukan, kemudian nyetir mobil, tabrakan. Mana mungkin kita salahkan orang lain? Kita yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Penderitaan ada dalam hidup kita karena kita hidup di dunia yang rusak dan dipengaruhi oleh moral yang rusak ini. Karena itu kita harus tahu dengan siapa kita bergaul dan apa yang kita izinkan masuk di dalam alam pikiran kita ini. Beberapa penderitaan disebabkan oleh dosa dan pilihan kita yang salah. Pilihan yang salah, misalnya, saya katakan tadi adalah mabuk-mabukan dan mengalami kecelakaan dalam keadaan mabuk. Tidak mengenal dari dekat pasangan yang dinikahi dan menikah dengan menimbulkan begitu banyak masalah di dalam kehidupan ini. Dan segala macamnya. Tetapi beberapa juga disebabkan karena kebobrokan moral dari orang-orang di sekeliling kita. Misalnya, timbulnya masalah pemerkosaan, perkelahian geng, tindakan rasialis, dan lain-lain sebagainya. Aspek penderitaan ini seharusnya mendorong kita untuk merindukan dunia yang lebih baik. Yang kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Dunia yang ditebus dan dibebaskan dari dosa. Dunia yang suatu hari nanti akan didirikan kembali oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Yerusalem baru. Yang semua orang Kristen rindukan akan kedatangannya ini. Di mana Kristus akan memerintah di dalam Yerusalem baru itu. Masa damai 1000 tahun disebutkan. Penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat berfungsi sebagai alat penyucian, pemurnian. Supaya kita kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada yang begitu rusak sehingga tidak dapat digunakan oleh Tuhan. Meskipun penderitaan tidak termasuk dalam rencana Allah bagi umat manusia, namun Tuhan menggunakannya sekarang sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Penderitaan dapat memaksa seseorang untuk menghadapi dan mengenali siapa jati diri mereka yang sebenarnya. Penderitaan menyebabkan fokus kita mengarah ke dalam, bukan keluar. Waktu penderitaan, fokus kita akan mengarah ke dalam untuk menghadapi bagian-bagian diri kita yang mungkin kita abaikan. Tuhan dapat menggunakan penderitaan untuk mengembangkan kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang dapat mengasihi dan menikmati Tuhan selamanya. Karena sekarang fokus kita akan ke dalam memeriksa dan mengadakan introspeksi terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Agar keluarnya tindakan sikap yang kita ambil adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Pada waktu kita senang, kita lupa membaca firman Tuhan. Kita ketahuilah siapa diri kita. Tapi begitu susah kita membaca firman Tuhan, kita berharap begitu kita selesai detik berikutnya Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Coba bayangkan, demikian sikap dan tingkah laku kita. Apakah kita telah melakukan sebuah cara yang benar di dalam hal ini? Kita masing-masing tahu akan hal ini. Penderitaan sebagai ujian iman. Akhirnya, penderitaan adalah wadah yang dengannya kita menemukan fokus kita dan menunjukkan kebenaran iman kita kepada dunia. Karena itulah dikatakan tadi, fokus kita akan ke dalam, kita akan memeriksa, kita akan melakukan introspeksi, akan melihat iman kita. Akankah kita meninggalkan Tuhan ini saat-saat pada waktu mengalami penderitaan tersebut? Ayub tahu persis tentang hal ini. Dia bahkan mengatakan, masa kita cuma menerima yang baik dan sesuatu yang seperti ini kita tolak? Dalam hal itu, Alkitab mencatat, Ayub pun tidak mengucapkan sebuah kesalahan apapun. Dia tidak berdosa. Di saat rasa sakit atau kekacauan yang hebat, kita berpegang teguh pada apa yang kita harapkan. Dengan cara ini, penderitaan mengungkapkan apakah iman kita hanyalah harapan kekanak-kanakan atau kenyataan faktual.
Di sini kita melihat penderitaan sebagai panggilan untuk memberikan kesaksian yang lebih baik kepada dunia. Seperti Nabi Habakuk misalnya, penderitaan memanggil kita untuk menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita seperti yang tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita sekalian. Habakuk 3, ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengarkan itu baik-baik. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kapan dia menulis ini? Dia menulis pada saat penderitaan itu, dan dia mengalami penderitaan tersebut, keluar dari penderitaan sebagai orang yang menang. Dia bersorak-sorak. Dia mentertawakan itu karena Tuhan beserta dia, yang memberikan kemenangan, endurance kepada dia dalam menghadapi hal seperti itu. Saat kita mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana memahami penderitaan, kita harus jelas bahwa penderitaan tidak pernah merupakan sesuatu yang baik, merupakan sesuatu yang enak, merupakan sesuatu yang nyaman. Tidak pernah. Penderitaan tetap merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mendatangkan kenyamanan bagi orang yang menderita. Namun yang harus dipahami adalah bahwa penderitaan dapat dijalani, dan kita perlu menemukan tujuan dalam penderitaan yang kita alami. Pada saat kekuatan kita melemah dalam menghadapi penderitaan, pastikan iman kita bekerja lebih baik dalam pengharapan kepada Tuhan, agar kita dapat melewati penderitaan tersebut bersama Dia yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita dengan penderitaan sebagai panggilan. Demikian, saya ulang. Agar kita dapat melewati penderitaan tersebut bersama Dia yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita, dengan demikian kita dapat menjadi orang Kristen yang lebih baik. Bagi orang Kristen, kita harus melihat penderitaan sebagai panggilan rangkap 3 untuk merindukan dunia yang lebih baik, berusaha menjadi orang yang lebih baik, dan hidup kita sebagai saksi yang lebih baik di dunia yang sudah jatuh ini. Apa kata Alkitab tentang penderitaan itu sendiri? Dari semua tantangan yang dilontarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kekristenan di zaman modern ini, mungkin yang paling sulit adalah menjelaskan masalah penderitaan ini. Bagaimana Allah yang pengasih membiarkan penderitaan berlanjut di dunia yang Dia ciptakan. Bagi mereka yang telah menanggung sendiri penderitaan besar-besaran, ini lebih dari sekedar masalah filosofis, tetapi masalah pribadi dan emosional yang mendalam. Bagaimana Allah membahas masalah ini? Apakah Alkitab memberi kita contoh tentang penderitaan dan beberapa petunjuk bagaimana cara kita menghadapi masalah penderitaan ini? Alkitab sangat-sangat realistis dalam hal masalah penderitaan yang harus ditanggung. Berkaitan dengan perihal penderitaan ini, Alkitab mendedikasikan sebuah buku untuk menangani secara khusus masalah tentang penderitaan ini. Buku ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Ayub. Kisah penderitaan Ayub ini dimulai dengan adegan di surga yang memberitakan kita latar belakang penderitaan Ayub. Ayub menderita karena Allah menentang setan. Sejauh yang kita ketahui dari hasil pembelajaran kita tentang Alkitab, hal ini tentang penderitaan ini maksudnya tidak pernah diketahui oleh Ayub atau teman-temannya. Oleh karena itulah tidak mengherankan jika mereka semua bergaul mereka semua bergumul untuk menjelaskan penderitaan Ayub dari sudut pandang ketidaktahuan mereka. Jadi teman-temannya ini membahas tentang penderitaan Ayub dari sisi ketidaktahuan mereka. Bagaimana orang bisa membahas sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena pada waktu membahas itu, mereka membicarakan dari apa yang mereka pikirkan. Bukan daripada fakta. Faktualnya tidak ada.
di dalam hal ini. Kekurangannya di sana. Ya. Jadi mereka mencoba menjelaskan penderitaan Ayub dari sudut pandang ketidaktahuan mereka. Sampai akhirnya Ayub hanya bersandar pada kesetiaan Tuhan dan pengharapan akan penebusannya. Kapan Tuhan membebaskan dia dari penderitaan tersebut? Baik Ayub maupun teman-temannya pada saat itu tidak mengerti alasan penderitaannya. Nyatanya ketika Ayub akhirnya dikonfrontasi oleh Tuhan, Ayub diam. Tanggapan diam Ayub sama sekali tidak mengesampingkan rasa sakit dan kehilangan yang hebat yang telah dia tanggung dengan sabar. Dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan anak-anaknya pada mati, dia kehilangan harta kekayaannya dalam bentuk hewan-hewannya, ternaknya, hilang semua. Dia diam waktu Tuhan berbicara. Bukan berarti rasa sakit kehilangannya hilang dengan otomatis, penderitaan itu hilang. Dia ada borok yang mesti dikerok, dikorek-korek dengan beling. Istrinya melawan dia, memaki dia, dan menganjurkan untuk mengutuki Tuhan dan berhenti hidup saleh. Kepahitan kita lihat di dalam hal ini. Sebaliknya, ia menggarisbawahi, Ayub menggarisbawahi pentingnya mempercayai tujuan Allah di tengah penderitaan, bahkan ketika kita tidak tahu apa tujuan itu. Apakah kita hanya mau menerima yang baik? Sesuatu yang seperti ini yang kita sedang alami, bentuk penderitaan ini kita tolak. Dalam hal inilah Ayub tetap saleh dalam pemikiran dan hatinya. Penderitaan seperti semua pengalaman manusia lainnya diarahkan oleh kebijaksanaan Allah yang berdaulat. Pada akhirnya kita belajar bahwa kita mungkin tidak pernah mengetahui alasan spesifik dari penderitaan kita. Tetapi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Ia berdaulat. Dia mengerti, dia melihat, dia ikut merasakan. Kepercayaan sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan ini merupakan jawaban yang sebenarnya dari penderitaan yang dialami manusia. Dalam penderitaan itu pun kita harus percaya dia berdaulat penuh dan mempercayakan penderitaan kita ini ke dalam tangannya. Sampai kita mengerti purpose daripada penderitaan tersebut dan menunggu waktu kita ditebus, dibebaskan dari segala penderitaan yang ada. Contoh lain tentang penderitaan dalam Alkitab adalah ketika Yusuf, anak Yakub, dalam kitab Kejadian. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri ya. Dia dijual. Di Mesir, dia didakwa atas tuduhan palsu dan dimasukkan ke penjara. Sepertinya tidak berakhir penderitaan-penderitaannya. Sebagai hasil dari penderitaan dan ketekunan Yusuf dengan kasih karunia dan kuasa Allah, Yusuf kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir. Orang kedua setelah Firaun sendiri. Kelihatan sudah ada titik terang di sini setelah sekian lama menderita. Dia menemukan dirinya dalam posisi untuk menanggung kebutuhan bangsa-bangsa di dunia selama masa kelaparan, termasuk keluarganya sendiri dan saudara-saudara yang menjualnya sebagai budak. Pesan dari cerita ini dirangkum dalam pidato Yusuf kepada saudara-saudaranya seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, saya bacakan bagi kita sekalian, Kejadian 50, 19 sampai 21. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Nggak ada balas dendam maksudnya. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dia tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, menjalankan segala sesuatu yang berpedoman kepada hati yang baik. Jadi dia berbuat baik bukan karena orang berbuat baik, dia berbuat baik karena dia adalah baik. Kalau ia berbuat baik karena orang lain berbuat baik, maka pada waktu orang lain berhenti berbuat baik, maka kebaikannya pun berhenti. Inilah kebaikan yang semu, kebaikan yang palsu itu. Yusuf, Ayub, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab
tidak melakukan hal yang seperti demikian. Mereka baik karena mereka baik, Allah yang baik ada di dalam kehidupan mereka. Pemazmur Daud menanggung banyak penderitaan pada masanya. Dan ini tercermin dalam banyak puisinya yang dikumpulkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur 22 misalnya. Ini juga disebut sebagai Mazmur Mesias ya. Menceritakan kepada kita tentang kesengsaraan Daud. Dalam Mazmur 22 1-8 kita mendengar kepedihan hati Daud. Saya bacakan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang dikutip oleh Yesus ya, di kayu salib. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dia menderita banget. Ayat kedua, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat 3, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 4, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. 5, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 6, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Beberapa tahun yang lalu saya fokus pada tentang aku ini ulat, dalam fokus tentang penderitaan, tentang siapa Kristus yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-7, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. 8, ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia, yaitu Tuhan yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Sebuah harapan ditampilkan kembali di sana. Masih menjadi misteri bagi Daud mengapa Tuhan tidak campur tangan dan mengakhiri penderitaan dan rasa sakitnya sekalipun dia sudah menjerit. Paulus juga sudah menjerit kepada Tuhan 3 kali tentang duri di dalam daging. Kasih karuniaku cukup, kata Tuhan. Justru di dalam kelemahanmu lah Paulus kuasaku bekerja. Dalam hal ini Daud melihat Allah bertahta sebagai yang maha kudus, puji-pujian Israel. Tuhan tinggal di surga, di tempat kediamannya, di mana semuanya indah, di mana tidak ada tangisan atau ketakutan, tidak ada kelaparan atau kebencian. Tuhan ketahui apa yang Tuhan ketahui tentang semua yang ditanggung manusia. Apa sih? Bagi dia enak, nggak ada kesulitan, nggak ada kesengsaraan. Daud selanjutnya mengeluh dalam Mazmur 22 ayat 16-18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini terjadi kayu salib. 17, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi pada waktu itu dilakukan oleh tentara-tentara Romawi di bawah kaki salib Yesus. Apakah Tuhan pernah menjawab Daud? Ya. Berabad-abad kemudian, Daud menerima jawabannya. Kira-kira 1 milenium kemudian, seorang keturunan Daud bernama Yesus dibunuh di sebuah bukit bernama Kalvari. Di kayu salib, Yesus menanggung penderitaan dan rasa malu nenek moyangnya. Tangan dan kakinya Yesus dipaku persis seperti yang digambarkan Daud tadi. Pakaian Yesus dibagi di antara musuh-musuhnya. Yesus ditatap dan dicemooh. Nyatanya Yesus mengucapkan kata-kata yang digunakan Daud untuk membuka Mazmur ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan demikian mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan Daud. Yesus menyuarakan suara kita sekalian. Karena ia menggantikan kita dalam penderitaan yang seharusnya kita jalani. Yaitu penderitaan dalam kekekalan api neraka. Perkataan Allahku, Allahku, kita yang mengatakan Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya Allah. Dia memanggil Bapaknya Abba, Father, Bapa. Dalam hal inilah dia mengidentifikasikan dirinya dengan kita dengan menyebutkan Allahku. Dia mati pada posisi kita. Dia mati membayar upah dosa kita. Luar biasa nih Mazmur 22. Yesus, putra Allah yang kekal,
yang di dalamnya berdiam kepenuhan Allah, telah hidup di bumi sebagai manusia dan telah menanggung kelaparan, telah menanggung kehausan. Di kayu salib kita lihat semuanya itu. Rasa malu, penganiayaan, ketelanjangan, kehilangan, pengkhianatan, ejekan, ketidakadilan, dan kematian. Dia juga dibuli oleh para serdadu. Dia dibuli oleh orang Farisi. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi untuk memenuhi kerinduan Ayub. Seperti yang tertulis dalam Ayub pasal yang ke-9, ayat 33 sampai dengan 35, yang berbunyi, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Nggak ada hakim yang adil. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. 35. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Faktanya, teisme Kristen, ketuhanan Kristen adalah satu-satunya pandangan dunia yang secara konsisten dapat memahami masalah kejahatan dan penderitaan. Yang lalu kita berbicara tentang kekristenan ini sendiri ditandai oleh kasih. Karena tidak ada satupun agama ataupun grup organisasi di dunia ini yang trademarknya itu adalah kasih. Cuma satu, kekristenan. Nah, umat Kristiani melayani Allah dalam Yesus yang telah hidup di bumi ini dan mengalami trauma, pencobaan, kematian, siksaan, kelaparan, kehausan, penganiayaan, ketelanjangan, dipermalukan, dan bahkan dia dieksekusi secara kejam. Dan itu pun melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Roma pada waktu itu. Dalam less than 24 jam sejak dia ditangkap malam hari dan dieksekusi melalui kayu salib. Dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Dia tidak pernah mendapatkan kesempatan macam-macam di sana untuk mendapatkan pembelaan. Langsung dihakimi. Sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketika ditanya seberapa besar kepedulian Allah terhadap masalah kejahatan dan penderitaan, Allah dalam Yesus Kristus dapat menunjuk kepada salib dan berkata sebesar ini. Salib Kristus dapat dikatakan sebagai manifestasi tertinggi dari keadilan Allah. Kristus mengalami rasa sakit fisik serta perasaan tertolak dan pengabaian. Diignore. Dia mengalami penderitaan yang sama seperti banyak orang lain alami pada hari-hari ini, saat ini, yang mengetahui pahitnya keterasingan, yang tahu pahitnya rasa sakit, kesedihan, dan ketertolakan. Berapa banyak anak-anak yang lahir tanpa diingini oleh orang tua mereka dan dibuang. Tertolak sedemikian rupa. Namun Tuhan dapat memutarbalikkan kenyataan ini menjadi sesuatu bagi kemuliaan namanya. Banyak hamba Tuhan dari orang yang tertolak tersebut menjadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Tuhan tetap dipermuliakan dalam segalanya. Mengapa orang Kristen menderita? Mengapa? Perhatikan baik-baik. Banyak kita menjadi orang Kristen atau ajaran-ajaran palsu atau iming-iming palsu pada waktu kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka segala masalah hidupmu hilang. Ini penyesatan. Tidak benar, jangan pernah menginjil seperti itu. Atau hutangmu otomatis hilang. Nggak ada yang demikian. Penderitaan adalah bagian yang diharapkan dari kehidupan orang Kristen. Kenapa dikatakan bagian dari pengharapan atau bagian hidup daripada orang Kristen? Yesus memberitahu para pengikutnya dalam Yohanes pasal yang ke-16. Catat baik-baik ya. Yohanes 16, tuliskan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Lihat. Dikatakan kamu akan menderita. Kita masih hidup di dunia. Artinya penderitaan itu terus ada.
Kebenaran tentang kemenangan dalam mengatasi penderitaan menopang orang Kristen ketika penderitaan mengancam untuk menindas mereka. Harapan timbul bahwa di dalam Kristus ada jalan keluarnya dan kekuatan endurance datang dari Dia. Orang Kristen menderita karena berbagai alasan, termasuk banyak alasan yang sama dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang non-Kristen. Kehidupan di planet yang rusak ini bisa menimbulkan kesulitan. Orang Kristen mungkin juga menderita karena beberapa alasan yang sama seperti Yesus. Orang percaya mewartakan kebenaran tanpa kompromi yang tidak ingin didengar oleh dunia. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Dan karena perwartaan akan kebenaran ini, mereka menderita dan dianiaya dan tidak sedikit yang mati sebagai martir. Badan mereka dikoyakkan, ditarik di antara dua kuda. Tubuh mereka dijadikan sebagai obor, dibakar. Ini terjadi dalam masa kekaisaran Romawi. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dipenggal kepalanya seperti Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Penderitaan dalam bentuk apapun bukanlah merupakan bagian daripada rencana Allah seperti yang telah saya sampaikan pada awal khotbah tadi. Segala sesuatu yang Dia Tuhan ciptakan sangat baik, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31. Dosa merusak dunia karena ketidaktaatan Adam. Dan dosa terus merusak dunia saat kita masing-masing yang hidup hari ini menambahkan keputusan buruk berdasarkan pilihan kita, pemberontakan kita, dan keegoisan kita. Dosa juga memiliki efek riak, ripple effects, efek riak, ripple effects. Dosa kita merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Dan dosa merugikan mereka dan juga kita. Bahkan ketika kita tidak melakukan kesalahan apapun, misalnya efek dosa Adam berdampak bagi seluruh manusia yang lahir setelah Adam. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua dapat dirasakan penderitaan ini oleh anak-anak mereka. Menjadi seorang Kristen tidak melindungi. Saya ulang pelan-pelan ya. Menjadi seorang Kristen tidak melindungi kita dari kejahatan yang terdapat di dunia ini. Juga tidak melindungi kita dari konsekuensi dosa yang alami sementara kita hidup dalam dunia yang sementara ini. Tidak. Jadi jangan pernah kita memberitakan Injil. Pada hari engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tidak ada satu kesusahan pun datang dalam hidupmu, utangmu pun akan hilang. Enggak ada seperti itu. Jadi jangan menyebarkan kabar palsu. Jangan menjadi penyebar kabar sesat. Lari jauh-jauh dari penginjil seperti ini. Kitab 1 Petrus membahas orang Kristen yang menderita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Petrus menyemangati mereka dalam pencobaan mereka. Mengingatkan mereka bahwa penderitaan mereka memiliki tujuan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi kita harus pegang teguh iman ini. Karena Yesus pun bertanya, Alkitab bertanya pada saat anak manusia datang kali keduanya, apakah dia menemukan iman di bumi ini. Jangan sampai kita gagal berpegang kepada iman kita kepada Kristus itu. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan penderitaan sementara untuk memurnikan karakter anak-anaknya sendiri. Kitab Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 2-4 memberitahu kita
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Penderitaan apapun penyebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat dipakai Allah untuk melengkapi kita di dalam Dia. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Coba kita bahas lebih jauh lagi. Ada beberapa kemungkinan penyebab penderitaan orang Kristen yang berbeda dari penyebab penderitaan umum yang dialami setiap orang. 1. Penderitaan mungkin merupakan salah satu bentuk disiplin. Allah adalah Bapa yang baik. Dan ketika salah satu anaknya tersesat, dia dapat menggunakan penderitaan untuk membawanya kembali. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 mengatakan bahwa Allah mendisiplin orang yang Dia kasihi. Ayat 7 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Misalnya, ketika seseorang memilih untuk menghabiskan seluruh waktu dan hasratnya di tempat kerja alih-alih bersama keluarga atau bersama Tuhan, kehilangan pekerjaannya, menderita akibat semuanya ini, mungkin Tuhan sedang menjauhkan berhala-berhalanya untuk membantunya menyesuaikan kembali prioritasnya. Jangan sampai karena asik di tempat pekerjaan, jangan sampai asik karena berkat. Ya Tuhan mengertilah. Tuhan tahulah aku cinta Tuhan. Tapi tentang baca Alkitab ini, ya dia mengertilah aku nggak punya waktu. Jangan sampai itu terjadi. Stres keuangan mungkin terasa seperti penderitaan. Tetapi itu bisa dimaksudkan untuk menghasilkan karakter saleh dalam diri seseorang yang terlalu mementingkan uang. Bahkan jika kesulitan yang sedang kita hadapi tidak ada kaitannya dengan pergumulan dosa tertentu dalam hidup kita, Tuhan dapat menggunakannya untuk melatih kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Orang tua misalnya seringkali menugaskan anak-anak mereka untuk melakukan tugas tertentu. Bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk membantu mereka mempelajari berbagai keterampilan dan membangun etos kerja yang solid. Jangan sampai ada yang, kok aku dihukum dengan PR yang begitu banyaknya, padahal sedang melatih dia, mempersiapkan dia untuk masa depan yang baik. Tidak ada suatu pun yang kita kerjakan itu merugikan. Yang sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, akan berguna suatu saat nanti. Tugas-tugas itu mungkin terasa seperti penderitaan bagi sang anak. Tetapi itu digunakan untuk membangun sesuatu dalam diri sang anak yang akan membantunya dengan baik sepanjang sisa hidupnya. Jadi yang pertama tadi, penderitaan mungkin merupakan salah satu bentuk disiplin. Yang kedua, penderitaan memampukan umat Kristiani untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan umat Kristiani lainnya yang telah terlebih dahulu menderita dan menyemangati para penderita lainnya. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4 mengatakan, 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat mengatakan sebagai berikut. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mereka yang telah mengalami kasih karunia Allah
dalam kesulitan mereka diperlengkapi dengan lebih baik lagi untuk membantu orang lain menemukan kasih karunia yang sama dalam kesulitan mereka. Joni Eareckson Tada adalah satu contoh yang terbaik di dalam hal ini. Kenapa? Joni Eareckson Tada adalah seorang wanita yang mengalami kecelakaan menyelam ketika dia berusia 17 tahun, yang membuatnya lumpuh di kursi roda. Dia menghadapi rasa sakit dan kurangnya mobilitas setiap hari, tetapi telah mengizinkan Tuhan untuk menumbuhkannya dan mengembangkan karakternya di dalam dirinya. Karakter Tuhan dikembangkan di dalam dirinya. Harapan dimunculkan di dalam dirinya. Selama beberapa dekade, dia dan suaminya, Ken, telah mengawasi pelayanan yang melayani orang cacat. Mulai dari perkemahan musim panas untuk penyandang disabilitas mental hingga Wheels for the World, sebuah proyek yang menyediakan kursi roda bagi orang-orang cacat yang miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli kursi roda. Joni telah menggunakan penderitaannya sendiri untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Menjadi manfaat, menjadi berkat bagi ribuan, ratusan, mungkin jutaan orang sampai saat ini. Dengan membiarkan Joni menderita untuk sementara waktu dalam hidup ini, Tuhan memberinya kesempatan unik untuk menyimpan harta yang berlimpah untuk selama-lamanya. Matius 6 ayat 19-21. Yang ketiga, penderitaan membantu kita mendekat kepada Tuhan. Kita sering terlihat bertumbuh dan berkembang ketika kita melewati masa-masa sulit. Penderitaan menelanjangi kita dari keamanan, dari kenyamanan sementara, dan memaksa kita untuk menggali lebih ke dalam kebenaran firman Tuhan untuk menemukan kedamaian dan tujuan. Tadi saya katakan refleksi kita akan lebih banyak ke dalam daripada keluar. Sehingga refleksi keluar yang berasal daripada dalam ini adalah membuahkan sesuatu yang baik bagi society di mana kita berada. Jangan sampai kita bertumbuh menjadi orang yang sangat egois. Dikatakan bahwa ketika Kristus adalah semua yang kita miliki, kita menemukan bahwa Kristus adalah semua yang kita butuhkan. It has been said, when Christ is all you have, you find that Christ is all you need. Di dalam hal ini. Yang keempat, penderitaan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah rumah kita, bukan hanya sementara. Di dalam hal ini. Ya, Yakub juga mengatakan hal yang sama, aku hanyalah seorang pengembara. Dia katakan itu waktu dia bertemu dengan Raja Firaun. Orang Kristen yang tinggal di bagian dunia yang lebih makmur mungkin merasa lebih sulit merindukan surga daripada saudara dan saudari mereka yang miskin di belahan dunia yang lain. Saat hidup nyaman, hanya segelintir orang yang mau memikirkan tentang kehidupan di balik lubang kubur. Tetapi ketika orang Kristen mengalami penganiayaan, kemiskinan, dan kekurangan, kehidupan di balik lubang kubur mulai menjadi sesuatu yang mereka pikirkan secara aktif. Seringkali, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang menderita memiliki keuntungan dalam menjaga prioritas mereka agar tetap lurus dan benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Beberapa orang mengajarkan bahwa mereka yang memiliki iman tidak akan pernah menderita. Sebuah pengajaran yang sangat menyesatkan. Tapi doktrin ini Bapak Ibu Saudara sekalian sangat-sangat bertentangan dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Ini pengajaran sesat. Sejak Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya di penjara, dapat dibaca dalam Matius 14 ayat 1-12, sampai Rasul Yohanes dibuang ke Patmos, Wahyu 1 ayat 9, Perjanjian Baru mencatat begitu banyak penderitaan yang mengerikan yang mendominasi gereja abad pertama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3. Pria dan wanita yang disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11 dipuji
karena iman mereka. Banyak orang dalam daftar itu termasuk Habel, Nuh, dan Abraham menanggung penderitaan. Ibrani 11 ayat 16 mengatakan bagaimana orang-orang Kristen pada zaman dahulu menghadapi penderitaan mereka. Tetapi sekarang, kata Ibrani 11 ayat 16, mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Luar biasa. Kita membaca tentang Musa yang setia, di mana Ibrani 11, 25-26 mengatakan kepada kita tentang Musa ini. Karena Musa ini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang tidak lebih besar. Maaf, karena ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iman Musa tidak melindungi dirinya dari penderitaan dan bahkan berkontribusi pada pemilihannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35 sampai ke 38 juga berbicara tentang umat beriman yang tidak disebutkan namanya di dalam Ibrani 11 sampai 35 sampai 38 ini. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, dikatakan dalam Ibrani 11 35-38 ini, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Juga dialami oleh Rasul Paulus dan para orang kudus lainnya. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Yohanes Pembaptis demikian juga. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Hidup dengan iman di dunia yang telah jatuh, mengundang penderitaan dan menuntut penerimaan penangguhan upah seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Bunyinya sebagai berikut. Ibrani 11 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Harapan terakhir kita bukanlah di dunia ini atau dalam memperoleh kenyamanan duniawi. Harapan kita ada di dalam Tuhan dan di dalam rencana yang jauh lebih besar. Dibutuhkan iman untuk menyenangkan Allah. Dibutuhkan iman untuk menyenangkan Allah seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan umat beriman mengetahui secara persis bahwa tidak adanya penderitaan bukanlah indikasi yang dapat diandalkan tentang kesenangan Tuhan. Pengalaman penderitaan juga bukan bukti bahwa ini menyenangkan Tuhan. Pengalaman penderitaan juga bukan bukti ketidaksenangannya. Oke, summary saya. Harapan yang sama yang dicontohkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam Ibrani 11 berlaku bagi kita juga. Ketika kita menderita karena melakukan sesuatu yang benar, 1 Petrus 3 yang ke-14, bahkan ketika kita menderita sebagai akibat langsung dari pilihan kita sendiri, penderitaan ini pun tidak pernah sia-sia jika kita memilih untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Allah berjanji untuk menggunakan rasa sakit kita yang paling memilukan sekalipun
untuk kebaikan jika kita mau mempercayakan kepadanya. Roma 8 ayat 28-30. Paulus yang menderita lebih banyak dari kebanyakan orang menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pengetahuan itu menguatkan orang Kristen ketika mereka dipanggil untuk menderita. Bahwa di dalam segala sesuatunya ada tujuannya. Nah, kita dipanggil untuk mengerti tujuan daripada penderitaan, tujuan daripada kematian, maka kita akan menemukan purpose daripada kehidupan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu telah Hamba sampaikan. Hamba mau berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bahwa Allah tidak pernah merancangkan satu kejahatan pun di dalam kehidupan kami. Bagimu segala kemuliaan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan di atas segalanya, Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Semua umat Tuhan yang percaya mengatakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian sudah usai. Kita akan bertemu kembali atas izin Tuhan minggu depan. Jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.